Ya, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sore. Hari ini kita sampai di Injil Yohanes, kitab yang keempat. Ya. Nah, Injil Yohanes ini mempunyai beberapa pesan teologis yang penting, yaitu masih berpusat pada kristologi. Ya, kristologi. Anak Allah, anak manusia. Ya. Setelah itu, yang sering kali disinggung dalam Injil Yohanes adalah penyataan-penyataan Yesus yang langsung, yang disebut dengan ego eimi. Aku adalah, atau akulah. Akulah pintu, akulah gembala yang baik, ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, seperti itu. Ya. Tapi hari ini yang akan kita lihat dari Injil Yohanes, yaitu tema logos atau firman. Ya. Firman logos. Dalam terjemahan Alkitab Mandarin namanya menjadi Tao. Ya. Firman logos Tao. Seperti itu. Oke. Nah, kata logos itu munculnya cukup banyak. Ya, saya hitung itu sampai kata firman logos itu muncul sampai 30-an kali. Ya. Tapi ada orang menghitungnya 16 kali. Saya heran kenapa 16 kali gitu. Padahal saya lihat dari concordance, ya, concordance yang dari Alkitab yang berbahasa Indonesia itu sampai 30-an kali, ya, paling sedikit 30 kali. Tapi herannya kata firman di situ punya macam-macam arti. Ya. Kalau kita dengar kata firman itu biasanya artinya apa? Nah, kata firman artinya apa? Kata firman itu bahasa Indonesia aja. Kata, ucapan. Ya, perkataan. Perkataan. Apalagi? Kalau merujuk ke PL, apa itu? Firman. Perjanjian lama bertaburan muncul. Ya, perjanjian baru juga bertaburan. Perkataan, ucapan, perintah, apa? Pesan. Ya, bisa pesan. Pesan dari Tuhan. Nubuatan. Masuk nubuatan nggak ya? Apa? Nubuatan termasuk. Nubuatan. Biasanya tidak bicara sampai ke sana. Ya. Isi dari firman itu macam-macam. Salah satunya bisa nubuatan. Ya. Isi dari firman. Kalau kita mau bagi menjadi jenis-jenisnya. Ya. Nah, supaya jelas kita lihat aja beberapa. Ya, beberapa dalam Injil Yohanes ini. Firman. Ya, yang umum-umum yang sering muncul firman itu seperti apa? Ya, ya. Misalnya dari 17 ayat 17. Mulai dari Aldi sini aja. Ya. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Pasal 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Maksudnya apa firman sini? Kata. Firman Allah atau firman Bapa. Di dalam bagian ini kan doa Tuhan Yesus. Firman-Nya Allah dalam hal ini firman Bapa, perkataan Bapa, dan seterusnya. Ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Itu hal yang umum. Kita coba lihat lagi. 15:25 ke Yohanes. Nah, firman-Mu adalah kebenaran. Maksudnya firman-Nya itu tidak akan palsu. Firman di sini adalah firman-Nya Allah Bapa, perkataannya Allah Bapa. 15 ayat 25. Tolong baca.
pasal 15 ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ya, firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi, mereka membenci aku tanpa alasan. Firman yang ada tertulis dalam Taurat mereka. Jadi firman itu bisa mengacu juga pada ya firman-firman perkataan-perkataan Allah yang tercantum di dalam kitab-kitab Taurat. Ya, berbagai pesan yang disampaikan para nabi firman Allah yang tercatat di dalam hukum Taurat bisa mengacu ke sana. Ya. Dan Taurat itu sendiri kita sering sebut firman Allah. Ya kan? Taurat itu apa? Taurat itu firman Allah. Di antara Tanakh, ya, di antara Tanakh baginya 3 kelompok. Torah, Nebiim, Ketubim. Di antara Tanakh yang langsung disebut firman Allah itu hanya Taurat. Ya. Nebiim, Ketubim enggak. Pun secara prinsip umum ya semuanya itu firman Allah. Seluruh PL ya firman Allah, Torah ya firman Allah, Nebiim ya firman Allah, Ketubim ya firman Allah. Tapi kalau orang Israel disuruh merujuk tiga-tiga ini, pegangan utama mereka paling mendasar Taurat. Para nabi ini hanya menafsirkan Taurat atau meneruskan hal-hal yang berkaitan dengan Taurat. Begitu juga Ketubim. Ya, Nebiim dan Ketubim bersandar pada Taurat. Dasarnya apa PL? Ya, dasarnya Taurat. Ya. Dasarnya sebelum Mazmur ada ya Taurat sudah ada. Sebelum kitab nabi-nabi ada, Taurat ada. Ya. Kitab Taurat yang 5 itu. Terus kalau kita mau persempit lagi Taurat itu, bisa aja hanya diwakili oleh 10 hukum atau berbagai-bagai hal yang berkenaan dengan 10 hukum sebelum dan sesudahnya. Ya. Yang betul-betul diperkatakan oleh Tuhan dan dicatat. Berbagai macam aturan main berkaitan dengan rumah ibadah, berkaitan dengan kemah suci, berkaitan dengan peraturan ini, peraturan itu, peraturan ini, peraturan itu, yaitu Taurat. Ya, seperti itu Taurat. Kalau mau lebih luas, kitab Taurat, jadi 5 kitab. Ya, dan yang paling mendasar dalam PL bagi orang-orang Yahudi, apa itu firman Allah? Taurat. Ya. Walaupun dalam agama Yudaisme seluruh PL itu adalah firman Allah. Ya, seluruh kitab PL, Torah, Nebiim, Ketubim. Ya, atau seluruh kitab PL Kejadian sampai dengan Maleakhi. Ya. Nah, ini firman dalam arti yang umum. Satu lagi kita coba lihat, ya. Satu lagi untuk melihat hal yang umum dulu. Pasal 12 ayat 38 dengan 48. Pasal 12 ayat 38 dengan 48 ke sesi. Yohanes pasal 12 ayat 38 dan 48. Bentar ya, Mak Desi lagi online, Mak, nggak bisa bantu. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapakah tangan berkuasa Tuhan menyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah mengatakan itu. Ya, 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia tidak ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ya, kalau 48 firman yang dikatakan Yesus akan menjadi hakimnya, yang sudah dikatakan Yesus yang akan menjadi hakimnya. Kalau ayat 38 apa? 38 itu berkenaan dengan firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Firman yang diterima dan diteruskan oleh Nabi Yesaya. Firman Allah, perkataan Allah yang diterima oleh Nabi Yesaya lalu disampaikan pada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Ya. Firman seperti itu. Gimana? Gimana? Kalau 48 di sini perkataan Tuhan Yesus. Firman, ya, dan dikatakan nanti itu akan menghakimi mereka. Menjadi hakim bagi mereka. Nah, ini firman dalam arti yang umum, ya, baik PL, baik PB, hal yang umum, semua berkaitan dengan firman yang berkaitan dengan Allah. Yang Allah sampaikan atau yang Allah perkatakan, entah itu sifatnya nubuat atau perintah atau satu hukum, yaitu firman Allah. Firman maksudnya firman Allah. Ya, seperti itu. Perkataan Allah, pesan dari Allah, hukum-hukum Allah. Dan paling nyata kalau dalam PL itu adalah Taurat. Firman Allah itu apa? Taurat. Ya. Nah,
Ini hal yang umum dan banyak muncul dalam Injil Yohanes. Tapi hari ini kita tidak mau bahas yang umum ini, karena yang umum sudah biasa. Ya, kita mau lihat firman yang arti yang khusus, yang tidak banyak muncul. Ya, di Yohanes tidak banyak muncul, di PB dan PL pun tidak banyak muncul. Dan ini hanya dicatat oleh Yohanes hanya dalam pasal 1. Perikop yang pertama dari Injil Yohanes. Oke, jadi hari ini kita lihat perikop pertama dari Injil Yohanes, ya, untuk melihat firman dalam arti yang khusus, bukan dalam arti yang umum. Ya, perikop yang pertama, ayat 1 sampai dengan 18. Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 18. Ya, ke Julius 1 sampai 9 aja. Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah manusia. Orang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi Dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, itu ayat 1 sampai 9. Sekarang lanjut ke Richard ayat 10 sampai 13. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepadanya itu punyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalamnya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Oke, ya. Lanjut ke belakang, ke Anjani. 14 dan 15. 14 dan 15. Firman itu telah menjadi manusia dan dia mendengar kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelumnya. Ya, lanjut lagi ke sesi ke Messi. 16 sampai 18. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia dan kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Allah tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatu. Oke, nah ini perikop yang paling awal dari Injil Yohanes ayat 1 sampai 18. Dan perikop paling awal ini yang paling sering diteliti orang ketika orang menafsirkan Injil Yohanes. Dan perikop yang paling awal ini dipahami sebagai yang paling rumit di antara semua bagian dari Injil Yohanes. Ya. Nah, satu hal saya perlu tegaskan, Injil Yohanes ini, ya, tujuan seluruh penulisan Injil Yohanes pasal 1 sampai dengan pasal terakhir, pasal 21, tujuannya itu begini, supaya kamu percaya, supaya kamu percaya, supaya kamu percaya, terus begitu berulang. Ya. Semuanya ini dituliskan supaya kamu percaya. Kalau semuanya mau dituliskan, dunia ini tidak cukup. Ya, tetapi apa yang sudah dituliskan ini supaya kamu percaya. Percaya apa? Di dalam pasal-pasal terakhir dari Injil Yohanes dikatakan supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah. Ya, Yesus adalah Kristus, anak Allah. Jadi tujuan penulisan kitab Yohanes ini supaya dia menyatakan, ya, dia menjadi saksi. Dia mau menyampaikan pada orang-orang supaya setelah orang-orang membaca, orang-orang percaya Yesus adalah Kristus, anak Allah. Ya, itu dalam pasal 20 nanti muncul di bagian-bagian terakhir dari Injil Yohanes.
Jadi tujuan penulisannya adalah seperti itu. Nah, sekarang kita melihat pasal yang paling awal, perikop yang paling awal. Ini yang bagian yang paling penting, yang paling mendasar dan juga paling rumit dalam Injil Yohanes. Ya, ayat 1 sampai 18. Hari ini kita akan memperhatikan konsentrasi di perikop ini. Agak mirip tafsir, ya, tapi kita mau tarik doktrin dari sini, atau logos dari sini, atau firman dari sini. Firman dari sini dalam bagian ini agak berbeda dan dia khusus dibanding firman dalam PL maupun PB secara umum dalam Alkitab. Nah, kita lihat ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau kita hanya melihat ayat ini, ya lama-lama kita pikir Allah dengan perkataan Allah. Ya, Allah dengan perkataan Allah. Pada mulanya adalah perkataan, misalnya gitu. Perkataan itu bersama-sama dengan Allah dan perkataan itu adalah Allah. Kalau kita memahaminya sebagai perkataan, tapi ternyata firman di sini tampaknya tidak mengacu kepada seperti itu. Ya. Pada mulanya adalah perkataan Allah. Tidak seperti itu yang dia maksud. Pada mulanya adalah pesan-pesan Tuhan seperti dalam Taurat. Tidak seperti itu. Ya. Karena kalau kita mau mengatakan seperti itu, ya berarti perkataan-perkataan itu kekal. Padahal kan enggak. Ya. Hukum Taurat tidak kekal. Terus ke belakangnya kekal. Depannya dulu tidak kekal. Hukum Taurat baru ada sejak Musa. Ya. Sebelum Musa tidak ada hukum Taurat. Zaman Abraham tidak ada hukum Taurat. Ya. Banyak negara lain, kerajaan lain, kelompok suku bangsa lain, mereka punya hukumnya sendiri. Banyak mereka punya hukum lebih tua dari hukum Taurat. Ya. Tapi hukum Taurat baru mulai ada sejak Musa. Ya. Sehingga orang Islam mengatakan 4 orang nabi yang menerima kitab. Salah satunya adalah yang paling awal itu Musa. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ya, kitab Zabur pada Nabi Daud, kitab Injil pada Nabi Isa, kitab Al-Quran pada Nabi Muhammad. Ya, 4 kitab itu yang dipercaya oleh orang-orang Islam. Ya. Nah, jadi di sini Yohanes pasal 1 ayat 1, firman di sini tidak sama dengan Taurat, tidak sama dengan perkataan Allah. Ya. Tidak sama, tidak ada tendensi ke sana. Tapi apa? Belum jelas kita di ayat 1, pasal 1 ayat 1. Kalau kita mau membandingkan, paling-paling orang sering membandingkan Yohanes 1 ayat 1 dengan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ bisa dipahami sebagai pada mulanya Tritunggal menciptakan langit dan bumi. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau di sini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti dia di situ ditempatkan di situ setara. Dan dia adalah Allah. Dan di sini kalau kita bicara Allah, seringkali kita langsung mengacu pada Bapa. Dan di sini muncul firman. Dan firman itu Allah. Ya. Nah, orang sering membandingkan dengan Kejadian 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Ya, karena bicara pada mulanya. Pada awal sekali, artinya di sini termasuk sebelum dunia dijadikan. Awalnya ketika tidak ada apa-apa, ya hanya ada Allah. Menurut Kejadian, Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, di sini bahkan lebih awal daripada itu, belum menciptakan apa-apa, belum menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Belum pada penciptaan. Ya, sedangkan Kejadian pasal 1 ayat 1 itu mulainya dunia, penciptaan, langit dan bumi. Jadi di sini lebih tua. Ya, di bagian ini bicara jauh lebih awal dari itu. Ya, bisa dibilang di sini bicara pada mulanya, ya bisa bilang di sini masih dalam kekekalan. Langit dan bumi belum diciptakan. Kemungkinan besar malaikat itu diciptakan lebih awal daripada langit dan bumi. Ya. Kemungkinan besar malaikat itu diciptakan lebih awal daripada langit dan bumi. Oke, kita lihat ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Ayat 3, segala sesuatu jadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah jadikan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia di sini siapa? Ayat 2. Hah? Firman yang tadi disebutkan. Firman. Ya, firman. Jadi ayat 2 ini, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia yaitu yang disebutkan dalam ayat 1. Di sini Ya, ayat 2 pakai kata ganti. Ya. Ya. Ia. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah. Di sini ia firman bersama-sama dengan Allah. Kalau gitu di sini sama-sama kekal. Allah kekal, firman juga kekal. Dalam arti di sini Bapa kekal, firman kekal. Bapa kekal adanya, firman juga kekal adanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ayat 2 ini, ayat 2, saya lihat macam-macam versi Alkitab, terutama yang bahasa Inggris ya, itu menjadi menarik. Ya, menjadi menarik. Di dalam terjemahan bahasa Inggris itu ada sekitar 20-an versi lebih, saya banding-bandingkan. Ada yang menerjemahkan itu menjadi the same. Ya, ia, kata ia di situ diterjemahkan menjadi the same. Ya, the same was in the beginning with God. The same was, yang sama itu bersama-sama pada mulanya dengan Allah. Ya. Bersama pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Itu sebagian sekitar 10-an versi bahasa Inggris terjemahkannya seperti itu. 10-an versi yang lain terjemahannya menjadi lebih menarik lagi, yaitu mirip bahasa Indonesia. He was in the beginning with God. Ya. Dia dahulunya pada awalnya bersama-sama dengan Allah. Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Ya, oke. Ya, tadi terputus, sekarang kita lanjutkan lagi. Jadi 10-an versi dalam bahasa Inggris menerjemahkan the same. Firman yang sama, yang disebutkan dalam ayat 1 itu. Kalau firman yang sama, ya sudah langsung mengacu pada situ. Tetapi 10-an versi lain langsung menerjemahkan menjadi he. Bisa Pak. Bisa. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Jadi di ayat pasal 1 ayat 2 oleh 10-an versi lebih Alkitab dalam bahasa Inggris terjemahkan langsung menjadi he. Kata ganti orang ketiga tunggal, maskulin. Dan ini memang cocok dengan naskah Yunaninya. Yaitu juga di situ menunjuk pada baik kata sandangnya maupun kata bendanya adalah ketiga tunggal maskulin. Ya, ketiga tunggal maskulin. Jadi firman yang dimaksud di situ, logos di situ, kata benda, ketiga tunggal maskulin. Ya, jadi di situ dia punya gender. Dia tidak menggunakan feminim, juga tidak menggunakan neuter. Ya, tidak menggunakan feminim, juga tidak menggunakan neuter, tapi maskulin. Jadi firman yang dimaksud di dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2 itu ketiga tunggal maskulin, ya, dan dikatakan dia bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah. Ya. Dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Jadi kealahan firman ini dibedakan dengan kealahan Bapa, sehingga mereka bisa dibilang bersama-sama. Ya. Dengan demikian firman di sini di ayat 1 dan ayat 2, firman di sini dia punya personalitas dan dia juga punya keilahian. Jadi dua hal di situ. Dia adalah pribadi dan dia juga adalah Allah. Dia memiliki natur Allah, dia juga adalah satu pribadi. Dan kepribadiannya firman ini
dibedakan dengan kepribadiannya Bapa. Bapa juga adalah pribadi dan firman di sini juga adalah pribadi. Ya, seperti itu dulu. Sehingga di sini mereka bisa dikatakan bersama-sama. Ya, segala sesuatu diciptakan melalui Dia, ya, oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah jadikan. Jadi kalau kita mau balik ini 3 ayat ini, balik kita bandingkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian pasal ayat 1 adalah menciptakan langit dan bumi. Jadi minimal Bapa dengan firman menciptakan langit dan bumi. Tanpa Dia, ya tidak ada yang diciptakan. Ya, tanpa Dia tidak ada yang diciptakan. Kita maju lagi. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia ada hidup, hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ya. Di dalam Dia ada terang manusia. Ya. Karena ada terang, ada cahaya itu, kegelapan tidak menguasai. Terus ketika kita masuk ayat 6, 7, 8, 9, di sini sedikit beralih. Ya, kita lihat. Ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ya. Yang menulis kitab ini Yohanes, tapi bukan Yohanes yang ini. Bukan Yohanes Pembaptis. Orang yang bernama Yohanes ini, terus dia mengatakan, datang seorang namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi seorang namanya Yohanes datang, maksudnya di sini Yohanes Pembaptis. Dia bersaksi tentang terang itu, supaya orang-orang percaya pada terang itu. Ya, terang itu yang adalah firman tadi. Ia bukan terang itu. Yohanes bukan terang itu. Yohanes Pembaptis bukan terang itu. Tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes Pembaptis bukan terang itu. Tapi Yohanes Pembaptis datang menyaksikan terang itu, supaya orang-orang percaya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi Yohanes muncul, nanti tidak lama setelah itu Yesus Kristus muncul. Ya, Yohanes mulai melayani di Palestina. Tidak lama setelah itu nanti Yesus muncul, yaitu dengan dibaptis baru kemudian mulai melayani. Ya, dan umur mereka terpaut tidak jauh. Ya, usia mereka terpaut sekitar 6 bulan. Ya, walaupun Yohanes Pembaptis matinya cepat. Yesus Kristus matinya cepat, 33 tahun lebih. Tapi Yohanes Pembaptis lebih cepat dari itu. Ya, lebih awal dari itu. Jadi Yohanes Pembaptis bertugas menyaksikan terang itu, supaya orang percaya kepada terang itu. Dan terang itu di sini adalah firman. Firman itu yang dimaksud di sini adalah yang bersama-sama dengan Allah, yang pada awalnya bersama-sama dengan Allah. Nah, seperti itu bicaranya. Ya. Terus mengacu ke situ, terus diperjelas. Terus kita lihat 10 sampai 13, ayat 10 sampai 13. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Jadi firman itu, logos itu, telah ada dalam dunia. Bahkan dunia itu dijadikan oleh Dia, tapi dunia tidak mengenal Dia. Ya, dunia tidak mengenal Dia. Firman, ia datang kepada milik kepunyaannya. Firman itu, terang itu datang kepada milik kepunyaannya. Tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Orang-orang kepunyaannya tidak menerima Dia. Kenapa di sini bilang orang-orang kepunyaannya? Kalau dalam teologi secara umum dalam TB, orang-orang kepunyaannya orang-orang yang mengenal, yang menerima, yang telah lahir baru, yang bertobat, yang sudah regenerasi. Kenapa di sini bisa bilang kepunyaannya? Ia datang pada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Gimana? Ya, karena Dia yang menciptakan dunia dan segala isinya. Maka di sini cocok sekali dikatakan
Dia datang pada milik kepunyaannya. Dia tidak datang pada milik kepunyaan orang lain. Dia datang kepada milik kepunyaannya karena segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ya, tanpa dia tidak ada yang dijadikan. Oleh karena itu memang dia datang pada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia, tidak menerima dia. Terang itu tidak mereka kenal. 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tapi semua yang menerimanya, barang siapa yang menerimanya, sebanyak mungkin yang menerimanya, akan menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Beda tadi ya, pada awalnya, Kejadian pasal 1 ayat 1, Allah menciptakan langit dan bumi, terus nanti segala isinya. Di dalam bagian atas ini, Injil Yohanes, firman itu nanti menciptakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, ya. Jadi milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Barang siapa yang menerima dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi barang siapa yang menerima dia, bukan lagi soal milik kepunyaannya, karena semua milik kepunyaannya, ya. Karena semua dijadikan oleh dia, semua milik kepunyaannya. Tapi barang siapa yang menerimanya, ada hal yang lebih. Tidak hanya menjadi milik punyanya, tapi sekarang menjadi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya. Ada kuasa menjadi anak-anak Allah. Derajatnya sekarang diangkat, ya, sekedar ciptaan, sekedar milik punyaan, sekarang diangkat menjadi anak-anak Allah. Beda sekali di sini, ya, dua status yang beda. Yang pertama itu sekedar ciptaan, ya, malaikat juga ciptaan. Langit dan bumi juga ciptaan, ya. Semua ciptaan milik dia. Tapi sekarang kalau menerima dia, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Maka di sini anak-anak Allah di sini menjadi istimewa. Kenapa istimewa? Karena sebenarnya pada dasarnya itu hanya sekedar milik kepunyaan dan tidak lebih dari itu, ya, milik kepunyaan saja. Tapi sekarang diangkat menjadi anak-anak Allah, diangkat, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Di sini baru menjadi istimewa. Siapa yang diangkat menjadi anak-anak Allah? Yaitu barang siapa yang menerimanya. Ya, di situ. Ayat 13. Orang-orang yang percaya dalam namanya, ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 13 ini merujuk lebih jauh lagi. Yang menerimanya itu seperti apa? Yang menerimanya itu adalah orang-orang yang diperanakan bukan dari darah, bukan dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi orang-orang yang percaya padanya itu bukan lahir karena dari daging dan darah. Bukan juga dari keinginan seorang laki-laki, tapi dari kehendak Allah. Jadi yang tadi segala sesuatu dijadikan oleh dia, ya, itu adalah milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Sekarang kalau menerima dia, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah ini? Dijelaskan di sini, yaitu orang-orang yang tidak lahir dari darah dan daging, tidak lahir karena keinginan seorang laki-laki. Ini bicara kelahiran secara jasmani, ya, seorang ibu mengandung dan melahirkan dan seterusnya. Tapi di sini orang-orang menerimanya bukan kelahirannya seperti itu. Jadi di sini berbicara tentang sesuatu yang lain, ya, bukan lahir di sini bicara secara jasmani, ya, model lahir yang berbeda yang dibicarakan di sini, ya. Orang-orang yang menerima dia, orang-orang yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, istimewa sekali karena dia punya kelahiran yang tidak dari darah dan daging. Ya, semua manusia dunia lahir secara darah dan daging, hanya Adam dan Hawa aja yang enggak. Ya, yang lain-lainnya semua iya, iya, Erin. Enggak. Enggak. Dia sendiri datang kepadanya, Ya. Ya. Nah, mungkin mereka sendiri menolak sampai kepada finalisasi. enggak itu maksudnya. Di sini segala sesuatu dijadikan oleh dia. Bukan hanya orang Israel,
juga orang-orang lain. Dan yang maksudnya tadi untuk bukan kelahiran secara jasmani, apakah mungkin dengan kelahiran lahir baru? Apakah itu yang disebut dengan lahir baru? Ya. Karena Yesus sendiri telah datang kepada bangsa Israel dan itu kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu Yesus juga menginjili orang-orang di luar Israel untuk menjadikan mereka mendapatkan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah yang tidak lahir melalui keinginan manusia, melainkan lahir baru secara rohani. Ya, kita belum bicara sampai ke sana. Karena kalau bicara sampai sana, berarti kita harus meminjam banyak ayat-ayat lain di luar sini, di luar perikop ini. Baru kita bisa sampai pada kesimpulan itu. Ya, meminjam banyak ayat-ayat lain, PB terutama, digabungkan di sini, baru kita sampai pada kesimpulan itu. Ya, tapi kita belum sampai ke sana. Kita lihat aja di sini loh. Fokus di perikop ini supaya kita mendapatkan kekayaan dari perikop ini. Ya, walaupun kita belum bisa sampai ke sana, tidak apa-apa. Ya, kita konsentrasi di sini. Sekarang ayat 14, ya, pasal 1 ayat 14. Pasal 1 ayat 14 itu sepertinya balik ke ayat 1, ke pasal 1 ayat 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekarang mulai diungkap lebih banyak. Jadi firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaannya apa? Dan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekarang baru diungkapkan, ayat 14 baru diungkapkan. Jadi firman itu adalah anak tunggal Bapa. Ya. Anak tunggal Bapa. Firman itu adalah anak tunggal Bapa. Dan ayat 14 ini mau tekankan, firman itu, logos itu menjelma menjadi manusia. Ya. Logos itu, firman itu menjelma menjadi manusia. Kalau gitu, logos itu dulunya bukan manusia. Logos itu dulunya bukan manusia. Kan tadi di atas dikatakan Allah. Ya, dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Tapi ayat 14, dia menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita sehingga kita bisa melihat kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kemuliaan dan kebenaran. Ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sampai bagian ini kita mau tegaskan lagi, firman, logos, ya, dan dalam Alkitab terjemahan Mandarin, tau, ya, tau yang kata taoisme itu, ya, kata tau itu dahulunya bersama-sama dengan Allah, tau itu adalah Allah. Sekarang tau menjadi manusia dan diam di antara kita, ya. Di dalam pemahaman orang-orang China maupun khususnya agama taoisme, tau itu sering digambarkan seperti sesuatu yang ilahi, ya. Tidak jelas dia tahu itu apa, tapi tahu itu ketika dikumpulkan kata-kata, kalimat-kalimat yang mencatat tentang tahu, orang bisa sampai kesimpulan tahu ini sesuatu yang ilahi. Ya. Bahkan tahu itu terus ditelusurin dalam naskah-naskah yang berkaitan dengan itu. Seringkali tahu itu adalah ya keilahian itu sendiri. Jadi dalam pemahaman orang-orang Chinese dan pemahaman agama Taoisme, tahu itu punya unsur keilahian. Atau bukan hanya itu, lebih jauh dari itu, tahu itu adalah keilahian itu sendiri. Ya, itu kesimpulan dalam agama Taoisme dalam pemahaman orang-orang Tionghoa. Ya. Tapi di sini, di dalam Injil Yohanes, firman, logos, yang dalam Alkitab Mandarin terjemahkan menjadi tao, dia tidak hanya sekedar punya unsur keilahian. Itu ada di atas tadi. Dia tidak hanya keilahian itu sendiri. Tidak hanya itu. Mulai ayat 14, sesuatu yang baru di sini diberitahu kepada kita. Firman itu telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan seperti apa? Kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh karunia dan kebenaran. Jadi ini hal yang berbeda. Tidak ada dalam pemahaman Taoisme. Tao, logos, firman di sini tidak sebatas
Allah, keilahian itu sendiri. Tapi dia telah menjelma menjadi manusia. Dan dengan menjelma menjadi manusia, kita bisa melihat dia anak tunggal Bapa. Kita bisa melihat kemuliaan Bapa di dalam dirinya. Ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Maju lagi, ayat 15. Balik lagi ke Yohanes Baptis. Yohanes memberi kesaksian tentang dia, tentang Logos itu, tentang firman itu, yang telah menjadi manusia. Yohanes memberi kesaksian, caranya adalah dengan berseru. Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya. Logos itu sebenarnya telah ada sebelum aku. Ya. Kalau berbicara secara umur, berbicara secara pengandungan oleh manusia, berbicara tentang kehamilan seorang manusia, maka usia Yohanes Baptis minimal lebih tua, setengah tahun daripada Yesus Kristus. Pengandungan Yohanes lebih awal dibanding dengan pengandungan Yesus Kristus. Kehamilan dari Elizabeth lebih awal sekitar 6 bulan daripada kehamilan Maria. Ya, seperti itu. Tapi di sini Yohanes Baptis mengatakan, dia sudah ada sebelum aku. Ya, dia sudah ada sebelum aku. Ya, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian seperti itu. Maju lagi, ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhannya, ya, dia memancarkan kemuliaan Allah Bapa. Dan dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ini satu frase yang agak jarang muncul dalam Alkitab. Kasih karunia demi kasih karunia. Ya. Grace upon grace. Jadi ada orang-orang menulis konsep itu, grace upon grace, itu ambilnya dari sini. Ambil dari sini. Dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 15. Kasih karunia di atas kasih karunia. Ya. Jadi terjemahan bahasa Indonesia menjadi kasih karunia demi kasih karunia. Ya. Di sini adalah kasih karunia di atas kasih karunia. Maksudnya di sini melimpah kasih karunia, dan ini di atasnya lagi. Lebih besar lagi kasih karunia. Gitu. Atau kalimat-kalimat seperti kekuatan di atas kekuatan. Ya. Kalau kita membanding-bandingkan lagi dengan model perkataan dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau perkandungan dengan bahasa Jerman, bisa dikasih tahu. Kepenuhannya itu adalah dia mewakili Allah Bapa. Kita mengenal dia, ya kita mengenal Bapa. Kita melihat dia, kita melihat Bapa. Kita mendengar dia sama dengan kita mendengar Bapa. Walaupun Bapa tidak di situ. Ya, Bapa Roh Kudus tidak di situ. Karena Bapa Roh Kudus maupun firman, ya pada dasarnya roh, ya. Tapi kelebihannya adalah tahu di sini telah menjelma menjadi manusia. Ya. Yang pada dasarnya adalah roh telah menjelma menjadi manusia, sehingga bisa mengungkapkan kemuliaan. Ya. Tidak kenal kita roh, ya tidak bisa dilihat. Tapi dengan firman menjelma menjadi manusia, Logos menjelma menjadi manusia, kita menjadi bisa melihat dia. Minimal diwakili oleh murid-murid Yesus atau orang-orang yang hidup dengan sejaman dengan Yesus. Melihat langsung, muka dengan muka. Ya. Tidak ada orang yang melihat Allah. Ya, tidak ada orang yang melihat Allah. Musa hanya dikatakan melihat punggungnya Allah dan melihat dalam api yang menyala. Tidak ada orang yang melihat Allah. Tapi firman menyatakan, Logos menyatakan Allah. Tahu yang menjelma menjadi manusia, dia menyatakan Allah. Kenapa dia bisa menyatakan Allah? Ya, karena dia menjelma menjadi manusia. Kalau dia tidak menjelma menjadi manusia, dia juga pada dasarnya adalah roh dan tidak bisa. Ya, kita tidak bisa melihat dia.
Tapi karena dia menjelma menjadi manusia, sehingga kita bisa melihat dia. Dari 16 maju lagi 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, sekarang mulai membandingkan. Hukum Taurat itu diberikan oleh Musa. Allah menyampaikannya pada Musa. Musa kepada orang Israel. Ya. Tapi dikatakan di sini kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kalau hukum Taurat datang oleh Musa. Hukum Taurat datang melalui Musa. Tapi kasih karunia dan kebenaran oleh Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus, datang dari Yesus Kristus. Ya. Jadi sekarang dibandingkan dua, yang dahulu hukum Taurat datang lewat Musa, oleh Musa. Tapi kasih karunia dan kebenaran oleh Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Ya. Dua-duanya sih dari Allah Bapa. Ya. Dua-duanya dari Allah Bapa. Hukum Taurat juga diberikan oleh Allah. Lewat Musa, sampaikan pada orang Israel. Tapi sekarang, kasih karunia dan kebenaran melalui, lewat Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus. Terus ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sekarang menjadi jelas. Ya. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Bapa ada di pangkuannya, dia yang menyatakannya. Kenapa menyatakannya? Karena sekarang dia sudah menjelma menjadi manusia. Ya. Dia sudah menjelma menjadi manusia. Jadi dia menyatakannya. Dahulu sebelum dia menjelma menjadi manusia, dia di pangkuan Allah Bapa. Ya. Dia bersama-sama dengan Allah Bapa. Sehingga sekarang dia menjelma menjadi manusia, dia bisa mengatakannya, bisa menceritakannya. Dan dikatakan, ya kita melihat dia sama juga dengan kita melihat Bapa. Roh adanya, tidak kita tahu, tidak kita kenal, tidak kita lihat, tapi dengan Logos menjadi manusia, Firman menjadi manusia, tahu menjadi manusia, maka kita mengenal Allah Bapa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya. Dalam Injil Yohanes juga, masihkah kamu meminta menyatakan Bapa kepada kalian? Ya. Nyatakanlah Bapa itu kepada kami, murid-muridnya minta. Tapi Yesus menjawab, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus menyatakan Bapa. Yesus menyatakan Allah. Yang roh adanya yang tak bisa dilihat. Nah, saudara-saudara, di sini kita tidak perlu memahaminya secara jasmania. Kalau gitu Allah Bapa itu seperti perawakannya seperti orang-orang Yahudi. Ya, rambutnya panjang, ada apa namanya nih? Ada jambang gitu. Allah Bapa itu rambutnya gondrong, ada jambang. Nah, seperti yang dimaksud. Ya, yang dimaksud adalah segala prinsip-prinsip, ya, segala prinsip-prinsip, segala hal-hal kasih karunia kebenaran ada, ya, dan dinyatakan melalui Yesus Kristus. Ayat 18 ini bisa menjadi puncak, bisa juga menyimpulkan keseluruhan. Jadi pasal 1 perikop yang pertama dari Injil Yohanes ini, itu saudara pegang baik-baik yang awal-awalnya di ayat 1. Awal-awalnya di ayat 1, terus ke ayat 14. Setelah itu ke ayat 18. Ya. Ayat 1 terus maju ke 13, terus 14 mengungkapkan lagi, terus maju 18 mengungkapkan lagi. Ya. Di situ cara dia bergerak. Nah, ada orang bagi bagian ini satu perikop ini bagi dua bagian. Ayat 1 sampai 13, ayat 14 sampai 18. Terus kalau saudara mau mengikuti itu juga menarik ya. Saya ikutin model itu 1 sampai 13, 14 sampai 18. Terus 1 sampai 13 ternyata bisa diperinci lagi menjadi 3 bagian ya. Bagian awal saksian Yohanes dan bagian akhir.
Terus bagian kedua 14 sampai 18 juga seperti itu. Ayat 14 bicara lagi bagian awal, terus tengah-tengahnya disusupkan lagi, disisipkan tentang Yohanes Pembaptis lagi, baru 16 sampai 18. Ya. 14 sendiri, 15 Yohanes, 16 sampai 18 bicara balik lagi ke atas dan semakin mempertajam, semakin mencapai klimaksnya. Jadi pegang baik-baik, pertama ayat 1, 14 ke 18. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging, diam di antara kita. Kita mengenal kemuliaannya, kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Logos, firman, tau, menjelma menjadi manusia, diam di antara kita, yang kita sebut sebagai inkarnasi. Ya, jadi ayat 14 itu bicara inkarnasi, inkarnis, di dalam daging, in dan karnis. Ini bahasa Latin, ya. Jadi inkarnasi itu berasal dari bahasa Latin, in dan karnis, dalam daging. Dan inkarnasi itu diwakili dalam pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, sehingga kita bisa melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh karunia dan kebenaran. Pasal perikop pertama ini yang penting juga, saudara, kalau mau gali-gali lebih jauh, karunia, kasih karunia dan kebenaran, kasih karunia dan kebenaran, itu menarik. Ya, di bagian lain nanti muncul lagi, pula jalan kebenaran dan hidup, dan seterusnya, masih banyak. Ya. Itu hal yang cukup menarik juga dalam Injil Yohanes. Nah, ayat 1, ayat 14, terus ayat 18. Ya, ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Logos awalnya bersama dengan Allah, roh adanya. Ayat 14, Logos menjelma menjadi manusia, diam di antara kita, sehingga 1 dengan 14 bisa muncul 18, sehingga tidak ada orang melihat Allah Bapa, tapi dengan Logos menjelma menjadi manusia, sekarang kita bertemu dengan Logos, melihat Logos, dan kita melihat Bapa. Ya. Karena dia dahulunya duduk di pangkuan Bapa, dan sekarang ya dia menyatakannya pada kita lewat ayat 14, yaitu menjelma menjadi manusia. Jadi Logos di sini, firman di sini, dalam perikop ini, itu unik sekali artinya. Tahu di sini berbeda dengan firman, berbeda dengan Logos dalam PL dan PB pada umumnya. Jadi dia di sini bukan sekedar perkataan Allah, bukan hanya sekedar perintah-perintah Allah, bukan hanya sekedar hukum Allah. Lebih dari itu, karena Logos di sini adalah dia ilahi dan dia pribadi yang berbeda dengan Bapa. Ya, dia satu pribadi, dia ilahi dan dia berbeda dengan Bapa. Bahkan dia menyatakan Bapa. Dalam arti ini kita bisa melihat lebih jauh, yaitu Logos setara dengan Bapa. Logos bisa menyatakan kemuliaan Bapa karena dia berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Ini istimewanya Tau, istimewanya Logos, istimewanya firman. Oke, sampai sini silakan. Logos dalam arti yang khusus, firman dalam arti yang khusus, Tau dalam arti yang khusus. Ya. Yesus itu duduk di pangkuan Allah. Tapi kita juga tahu di bagian yang lain ketika Yesus naik surga, dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Itu ada makna sendiri maksudnya. Semua itu hanya upaya manusia untuk menjelaskan, ya, bahasa manusia untuk menjelaskan tentang kealahan. Ya, di bagian lain dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Ya. Di bagian ini dikatakan duduk di pangkuan Allah Bapa. Ini adalah upaya untuk berbicara dengan bahasa manusia supaya dikenal oleh manusia. Kan roh adanya, ya. Roh adanya tidak bisa digambarkan seperti itu. Tapi supaya manusia mudah mengertinya, maka digambarkan. Karena kan satu bapa, satu anak. Satu bapa, satu putra. Karena satu bapa, satu putra, hubungannya seperti itu, maka digambarkan anak atau putra duduk di pangkuan bapa dan putra itu menyatakan bapa. Ya. Nah di sini nanti juga muncul kalau saudara belajar dogmatika lebih jauh, maka nanti salah satunya bisa didiskusikan lagi adalah namanya monogenes. Anak itu monogenes, satu genus dengan bapa. Seorang anak ya pasti juga pencerminan dari seorang bapa. Secara daging dan darah pun seperti itu. Ya. Nah, ini dipakai untuk menjelaskan Allah yang adalah roh. Putra duduk di pangkuan Bapa. Atau di bagian lain, putra duduk di sebelah kanan Bapa. Dan putra, karena duduk sebelah kanan Bapa, duduk di pangkuan Bapa, ya dia mengenal Bapa. Karena dia mengenal Bapa, maka dia bisa menyatakan Bapa kepada kita. Bisa memperkenalkan Bapa pada kita yang sebenarnya kita tidak tahu Bapa itu seperti apa. Ya. Allah roh adanya. Dengan menjelmanya firman logos menjadi manusia, kita menjadi mengenal Bapa. Ya. Mengenal kebenarannya, mengenal kemuliaannya. Ya. Mengenal kebenarannya, mengenal kasih karunia-Nya, mengenal kemuliaannya. Yang menarik di sini sebenarnya kasih karunia dan kebenaran. Ya. Sementara kalau bicara di situ mengungkapkan kemuliaannya, yaitu berarti kemuliaan dan kebesaran. Tapi prinsip dasar di sini tentang kasih karunia dan kebenaran. Ya. Kasih karunia dan kebenaran. Saudara cek terus dalam seluruh Injil Yohanes, itu hal yang menarik, konsep yang menarik. Bahkan seluruh Alkitab. Apa itu kasih karunia? Apa itu kebenaran? Ya. Heran di sini digandeng. Ya. Kalau perjanjian lama itu banyak menggandeng kebenaran dan keadilan. Ya. Perjanjian lama ciri khasnya gitu. Kebenaran, keadilan digandeng. Munculnya bareng-bareng dan seringkali pakai dan. Ya. Kalau di sini kasih karunia dan kebenaran. Ya. Kasih karunia dan kebenaran. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi satu hal yang membuat Injil Yohanes mungkin berbeda dari Injil yang lain. Apa hal yang paling relevan di dalam Injil Yohanes? Apa teologinya ketimbang pekerjaan Tuhan itu sendiri atau kalau kita mau bicara seperti itu, kita buat satu perbandingan di antara 4 Injil. Ya, kita buat perbandingan di antara 4 Injil. Bisa seperti apa? Coba, saudara-saudara bantu jelaskan hal ini. Sebelum saya jelaskan. Kalau saudara mau buat perbandingan di antara Injil-Injil, 4 kitab Injil, Yohanes ini uniknya apa? Sebelum-sebelumnya saya pernah sebut, waktu di Matius, Markus, dan Lukas, saya pernah sebut beberapa poin-poin. Di mana uniknya Yohanes kalau kita mau buat perbandingan dengan ketiga Injil yang lain? Nyataan Tuhan Yesus aku adalah. Hah? Apa? Kalau nggak salah, lebih menekankan karunia-Nya. Yohanes terus? Jadi kan kalau perbedaannya 3 Injil itu dari sumber yang sama. Dari lama. Sendiri. Kadang-kadang ada sedikit tendensi ke sana, ya kadang-kadang. Karena 3 Injil yang lain dikatakan bahan dasarnya itu Markus, ya ada teori mengatakan gitu, ya. Itu teori namanya teori
Ada macam-macam ya, nanti ada teori Q, teori N gitu ya, teori L, teori M, teori Markan priority, teori N-nya Matius, teori L-nya Lukas, dan teori Q ya, Quile ya, tradisi ya. Satu sumber yang lain Q namanya ya. Nah, itu ada tentang teori sumber yang berkaitan dengan Injil. Sementara kalau teori sumber berkaitan dengan Pentateuch lain lagi ya. Ini teori sumber yang berkaitan dengan Injil. Balik lagi ke pertanyaan Airin tadi. Jadi Yohanes uniknya apa? Beberapa waktu lalu saya pernah sebut ya, beberapa poin. Waktu bahas Matius, bahas Markus, bahas Lukas. Yohanes itu paling kaya, kalau kita lihat, itu adalah perkataan Yesus. Ucapan-ucapan Yesus itu banyak sekali. Doanya aja sekian panjang, pasal 17 itu. Ya, doanya panjang sekali. Di dalam Matius, Markus, Lukas, ya pendek-pendek aja doanya. Ya. Ada doa-doanya catat, pendek-pendek aja. Di dalam Yohanes panjang sekali. Dan di dalam Yohanes kita juga berjumpa dengan terus perkataan Yesus. Bercakap dengan orang ini, bercakap dengan orang itu, bercakap dengan orang ini, bercakap dengan orang itu. Jadi penuh dengan perkataan-perkataannya. Sementara waktu kita bahas Injil Markus, di situ kita pernah singgung, Markus penuh dengan perbuatan Yesus, pekerjaan Yesus, karya Yesus. Jadi kalau Markus modelnya adalah memperlihatkan kepada orang, ini loh yang diperbuat Yesus. Usir setan, sembuhkan orang sakit, ngajar ke sana ke sini, berkeliling ke sana ke sini. Perbuatan-perbuatannya. Kalau Yohanes, perkataan-perkataannya, walaupun mukjizat juga ada, ya, tapi perkataan-perkataannya detail sekali. Ya. Percakapan dengan wanita Samaria detail sekali. Percakapan dengan Nikodemus detail sekali. Dengan Lazarus, dengan saudaranya Lazarus tentang kematian dan membangkitkan Lazarus detail sekali. Doa Tuhan Yesus begitu panjang, begitu detail. Ya. Jadi dari situ kita bisa mengenal orang yang namanya Yohanes ini, dia bisa nulis seperti ini, itu pasti hidupnya dekat banget dengan Yesus. Hampir setiap hari, setiap menit bersama Yesus. Kalau tidak, mana bisa nulis seperti ini. Zaman dulu kan belum ada recorder. Zaman sekarang kita bisa pergi mana-mana, kita nyalain handphone, kita rekam percakapannya, seperti wartawan kan. Zaman dulu kan tidak ada. Jadi orang itu pasti temanin terus kemana-mana, sehingga dia bisa dengar percakapan dengan orang wanita Samaria begini. Ya. Waktu Yesus sedang berdoa kepada Bapa begini. Tahu dia semua itu. Yang lain-lain tidak tahu. Ya. Yang lain-lain punya data yang banyak juga, tapi yang begini-begini tidak tahu mereka. Ya, tidak tahu. Matius tidak tahu yang begini. Tidak tahu yang begini. Ya, dan tidak punya data yang begini. Ya. Orang ini punya data yang begini. Berarti orang ini begitu dekat dengan Yesus. Ya. Di antara 3 murid, di antara semua murid Yesus, 3 orang yang paling dekat. Ya. Yakobus, Petrus, Yohanes. Kalau 3 orang ini mau dipilih satu lagi, maka satu lagi bukan Petrus, satu lagi adalah Yohanes. Ya. 12 orang itu banyak kejadian mereka tidak tahu. 12 murid itu tidak pernah tahu waktu naik ke atas gunung transfigurasi apa yang terjadi. Hanya 3 orang yang tahu. Karena waktu naik ke atas gunung itu hanya 3 orang yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Yang lainnya tinggal di bawah. Jadi hanya 3 orang itu pada kejadian-kejadian khusus tahu kejadian tersebut. Yang murid yang lain tidak tahu. Di antara 3 ini, kalau mau dikatakan lagi yang tahu lebih banyak lagi, jangan-jangan memang Yohanes. Ya. Yang tahu paling banyak, datanya paling banyak. Ya. Banyak kejadian-kejadian khusus, mungkin 2 orang lain lagi juga tidak punya kesempatan, tapi dia punya. Ya, dia punya. Percakapan-percakapan ketika Yesus ditangkap dan seterusnya, itu Yohanes yang banyak tahu. Yohanes yang banyak tahu. Yang lain-lainnya sudah pada kabur. Petrus diam-diam ngikutin. Ya kan? Yohanes ini enggak. Yohanes ini ikutin terus.
Nah, itu beberapa keistimewaan. Egoemi itu juga keistimewaan, tapi hal yang paling penting adalah perkataan Yesus, ucapan Yesus, percakapan Yesus banyak diungkapkan. Ya. Karena apa? Penulis ini seorang yang senantiasa menemani Yesus, dia kesempatannya paling banyak, dia tahu dan mendapatkan data paling banyak. Ya. Karena disebut juga dia murid yang paling disayangi oleh Yesus. Ya, muncul berkali-kali. Dialah murid yang paling disayangi oleh Yesus dan dialah yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksian ini benar adanya, ya, supaya kamu menjadi percaya. Jadi tujuannya melalui semua ini mencatat perkataan-perkataan Yesus supaya orang-orang setelah membacanya menjadi percaya, ya. Kalau menjadi percaya apa? Menerima dia. Menerima dia apa? Menjadi diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa menjadi anak-anak Allah apa istimewanya? Karena tidak hanya sekedar ciptaan saja. Ya. Tidak hanya sekedar ciptaan saja. Tapi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau kuasa menjadi anak-anak Allah, berarti nanti dia anak tunggal Bapa, ya. Bisa bilang anak sulung Bapa, yang lain-lain menjadi adik-adik. Ya. Maka dalam Injil Yohanes dikatakan saudara-saudara. Ya, saudara-saudara Tuhan Yesus. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu saudara. Ya. Karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Ya, tapi saudara tahu. Karena kalau saudara berarti saling share, ya, saling bercakap dan memberitahukan. Karena apa? Sederajat. Ya, hubungannya saudara berarti sederajat. Hubungannya dengan hamba lain lagi. Ya, di situ istimewanya. Ya, di situ istimewanya. Oleh karena itu, anak-anak Allah jangan lupa, ya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah itu karena menerima, karena percaya. Bagaimana bisa percaya, bisa menerima? Karena kehendak Allah tidak dilahirkan dari darah dan daging, juga tidak dilahirkan dari keinginan seorang laki-laki. Jadi ini bicara satu kelahiran yang model lain, ya. Atau kita mau bicara satu penciptaan yang model lain. Nah, sehingga terus maju dalam perjanjian baru, sehingga kita mengadakan kelahiran baru. Dalam surat-surat Paulus menjadi konsep namanya kelahiran baru, regenerasi. Ya. Dulunya lahir yang pertama dalam darah dan daging oleh keinginan seorang laki-laki. Ini lahir yang model yang lain, lahir tidak dari darah dan dari daging. Ya. Lahir yang model lain juga lahir yang diungkapkan kepada Nikodemus. Angin bertiup, dari mana ke mana kamu tahu. Ya. Tapi kelahiran kembali tidak kamu tahu. Nah, maka dari Yohanes saja banyak hal kita bisa pelajari. Ya. Banyak hal kita bisa pelajari. Kita harus bisa menempatkan di kitab ini dia apa saja yang mau diungkap, di kitab lain apa saja yang mau diungkap, sehingga ketika saudara mau menyarikannya, menggabungkannya, saudara menjadi kaya. Miliknya ini di mana kita tahu. Ya. Pasal ini adanya di mana? Ya, di pojok sini, di tengah, di mana kita tahu. Tapi ketika dia digabung menjadi satu, baru muncul satu gambar. Ya. Tapi detail-detailnya kita tidak boleh lupa. Karena detail-detail itu juga mengandung kekayaan, ya. Selain gambar besarnya, tapi detail-detailnya itu juga mengandung kekayaannya sendiri. Logos, firman, tau dalam Injil Yohanes bukanlah sekedar perkataan Allah, hukum Allah, peraturan Allah. Dia pribadi, ya. Dia punya keilahian. Dia sederajat. Bahkan dia menyatakan Allah Bapa. Logos menjelma menjadi manusia, diam di antara kita, sehingga kita bisa mengenal dia. Dan dengan demikian kita mengenal Bapa. Ini
Jadi istimewa sekali logos di sini. Ya, istimewa sekali.